Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiatul Zuhro, NIM 19650063 dari kelas Interaksi Manusia dan Komputer B. Di sini saya akan mereview prinsip UI UX dari aplikasi Forecoffee, di mana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Interaksi Manusia dan Komputer. Aplikasi Forecoffee ini merupakan aplikasi untuk pemesanan pada store Forecoffee. Forecoffee ini merupakan startup retail kopi yang berkomitmen untuk membuat kopi berkualitas premium dengan harga terjangkau. Untuk prinsip-prinsip yang akan saya bahas yaitu ada 14. Yang pertama user compatibility, yang kedua product compatibility, yang ketiga yaitu task compatibility, yang keempat yaitu workflow compatibility, yang kelima konsistensi, yang keenam simplicity, yang ketujuh similarity, yang kedelapan control, yang kesembilan invisible technology, yang ke-10 protection, yang ke-11 flexibility, yang ke-12 robustness, yang ke-13 easy of use, yang ke-14 yaitu easy of learning. Yang pertama yaitu user compatibility atau sesuai dengan kebutuhan user. Untuk warna background pada aplikasi Forecoffee ini memiliki warna dasar hijau dan putih, di mana warna hijau dan putih ini tidak mencolok sehingga tidak menyakiti mata, sesuai dengan kebutuhan user. Kemudian warna background dan warna tulisan atau fontnya ini juga tidak bertabrakan. Jika backgroundnya putih, maka fontnya hijau, dan jika fontnya hijau, maka backgroundnya dibuat putih. Ini membuat user nyaman untuk melihat sehingga tulisannya bisa terlihat dengan jelas. Maka ini sesuai dengan kebutuhan user. Kemudian untuk fontnya juga sangat elegan, modern, dan menarik, dan juga fontnya mudah dibaca karena terlihat jelas dan tegas. Ukuran fontnya juga sesuai, mana yang harus cetak tebal, mana yang harus cetak tipis, dan mana yang harus diperbesar ukuran tulisannya, dan mana yang harus dikecil untuk kayak deskripsinya. Selanjutnya yang kedua yaitu product compatibility. Nah, product compatibility ini desain produk sesuai dengan tujuan pembuatnya. Aplikasi Forecoffee ini kan untuk pemesanan kopi. Di bagian logo Forecoffee ini memiliki logo yang seperti ini yang ditunjukkan. Nah, bentuk dari logo ini memiliki bentuk yang berciri khas seperti kopi, sehingga pengguna bisa melihat bahwa aplikasi ini memiliki hubungan dengan kopi, dan apabila dilihat aplikasi ini ternyata memang digunakan untuk pemesanan minuman kopi. Logo yang dimiliki Forecoffee ini memiliki logo yang simpel dan elegan dengan warna hijau dan putih. Yang selanjutnya yaitu task compatibility, yaitu desain mendukung pelaksanaan tugas yang diemban. Nah, pada aplikasi ini terdapat tulisan dan gambar pada menu jenis minuman sesuai dengan yang ditunjukkan. Di bagian menu, nah di sini terdapat menu-menu jenis minuman yang ditunjukkan. Pada saat kita milih coffee, maka akan menampilkan jenis minuman-minuman yang berkafein atau kopi. Sini sudah sesuai dengan apa yang ada di menu. Ini kan tulisannya kopi, maka yang ditampilkan juga tulisan kopi dan menampilkan jenis minuman kopi. Kemudian
tujuan dari aplikasi ini kan untuk pemesanan. Nah, terdapat icon, yaitu icon keranjang. Sebelumnya kita dapat misal minuman espresso. Ini kita bisa memilih pilihan. Ini akan terpilih secara default kalau kita tidak mengklik. Kemudian di sini ada button pesan sekarang atau masuk keranjang. Apabila kita pesan sekarang, maka langsung ke bagian metode pemesanan. Ini pemesanan dikirim itu pemesanan yang nanti dikirim dari store ke tempat kita. Kalau ambil sendiri berarti kita mengambil minuman atau pesanan kita ke tempat store-nya. Apabila kita klik konfirmasi pesan, maka akan mengkonfirmasi pesanan kita sebelumnya yang ada di keranjang yang sudah kita klik pesan tadi. Nah, apabila kita tadi memilih misalkan masuk keranjang, maka akan masuk pada bagian keranjang. Di sini akan menampilkan beberapa pesanan yang dipilih sebelumnya. Apabila kita klik beli sekarang, nah tombol beli sekarang ini sesuai dengan tujuan dari aplikasi, yaitu untuk pemesanan. Apabila kita klik beli sekarang, maka akan menampilkan metode pemesanan, dikirim atau ambil sendiri, kemudian konfirmasi pesanan untuk mengkonfirmasi pesanan kita. Kemudian yang keempat yaitu workflow compatibility atau sesuai dengan alur proses. Nah, alur proses pemesanan di sini menurut saya sudah cukup mudah pemesanannya, yaitu seperti tadi dengan cara memilih menu yang diinginkan seperti menu coffee atau menu for daily atau menu banyak menu di sini, non coffee juga ada. Kemudian yang refresh juga ada untuk penyegar. Nah, di sini kita habis memilih menu, kemudian misal memilih hibiscus dari Yakult. Nah, kita bisa ngeklik menu yang kita pilih, kemudian di sini dapat beberapa pilihan seperti ukuran cup, kita bisa memilih reguler atau large. Kemudian normal bisa ice cup-nya bisa milih less ice atau more ice atau normal atau bahkan no ice. Nah, di sini juga bisa menambahkan pesanan apabila pesanan itu sama. Kita tinggal klik plus maka pesanan akan bertambah menjadi 2, apabila minus maka akan berkurang, atau apabila tidak jadi pesannya ini kita bisa klik hapus. Nah, maka akan disuruh memilih lagi. Misalkan ini di sini juga ada banyak pilihan. Nah, apabila kita sudah memilih semua pilihan seperti topping dan lain sebagainya, dan juga mengatur ini jumlahnya, kita bisa langsung klik pesan sekarang. Nah, dari alur mulai awal sampai akhir dengan memilih ini terurut, sehingga pada bagian akhir yaitu pesan sekarang atau masukkan keranjang, bisa masukkan keranjang. Nah, sini akan masuk keranjang. Apabila pesan sekarang, maka misal di sekarang akan masuk ke metode pemesanan. Menurut saya cukup compatibility ya alur pemesanannya, karena terurut. Kemudian yang kelima yaitu konsistensi dalam bentuk desain. Bentuk desain dari bagian menu ini memiliki desain yang simple, yang sama, yaitu antara satu dengan yang lain, menu satu dengan yang lain, dengan bentuk kotak dan background berwarna putih, serta gambar icon logonya juga warna hijau semua, ditata dengan rapi ke bawah dengan bentuk yang sama.
dan warna yang sama. Kemudian angle pengambilan gambar juga sama, konsisten, yaitu bagian depan. Apabila di The Goodness of Oats ini menggunakan background hijau dengan background sesuai jenis minuman. Apabila cafe, dia menggunakan background putih dengan angle-nya juga sesuai bagian depan. Kemudian font dan size tulisannya juga konsisten antara satu dengan yang lain. Ini tulisannya konsisten dan ukurannya juga konsisten. Kemudian untuk simplicity atau desain sederhana, di sini juga memiliki bagian yang pertama yaitu akun media sosial. Ada bagian ini. Di sini logo akun media sosialnya terlihat simple karena memiliki background putih dan bentuk yang bulat-bulat. Ini sangat simple menurut saya. Kemudian pada icon jenis minuman yang tadi juga simple dengan bentuk kotak yang sama. Kemudian untuk memilih variasi topping juga pemilihannya simple dengan menggunakan judul, kemudian keterangan dan harga, serta logo kecil di bagian pojok sini. Ini menurut saya pemilihan yang simple. Kemudian yang selanjutnya yaitu familiarity atau desain mendekati keumuman yang telah diterima masyarakat umum secara umum. Bagian recognition yaitu menggunakan apa yang pernah dikenal sebelumnya seperti tombol X. Nah, ini untuk close menutup halaman. Secara umum semua tombol X yang dilingkari atau kotak maka akan mengartikan untuk menutup halaman. Kemudian misal pada icon pensil atau ballpoint seperti ini ada tulisan edit, maka untuk mengedit apabila tidak ada tulisannya seperti ya secara umum edit atau pensil ini untuk mengedit, kemudian untuk tempat sampah, icon tempat sampah ini digunakan untuk menghapus menu. Jadi secara umum ini sesuai karena ini untuk X untuk menutup halaman, tempat sampah untuk menghapus, pensil atau pulpen untuk mengedit. Yang ke-8 yaitu kontrol, yaitu menyediakan kembali proses untuk mencegah kesalahan. Pada bagian kontrol di aplikasi Coffee ini, yaitu di bagian bersihkan cache, bagian pengaturan. Nah, di sini ada tulisan bersihkan cache. Secara umum kalau bersihkan berarti untuk menghapus cache kan. Apabila kita klik, di sini terdapat konfirmasi ulang, yaitu tulisan kamu yakin. Dan ada pilihan batal atau lakukan. Di sini juga ada keterangan atau informasi dengan membersihkan cache, berarti kamu juga setuju untuk keluar dan menutup aplikasi Cafe. Nantinya apabila kita klik jadi yakin untuk membersihkan cache, maka aplikasi akan tertutup dan kita keluar dari aplikasi. Terus di sini ada pilihan batal atau lakukan. Bila klik batal maka tidak jadi, kalau lakukan maka akan melakukan bersihkan cache. Kemudian yang ke-9 yaitu invisible technology atau tampilkan fungsionalitasnya, tutupi kerumitan teknologi atau algoritmanya. Nah, di sini pada bagian search menu, search engine, di sini termasuk invisible technology karena ketika kita mencari menu, misal kita pilih coconut. Nah, di sini akan menampilkan citation sesuai dengan apa yang kita tulis. Nah, kita search engine ini
teknologinya tidak terlihat, di mana algoritma untuk mencari menu atau mencari tulisan ini tidak terlihat adanya algoritmanya, tidak terlihat adanya muatan data-data secara kasarnya. Jadi ini invisible technology. Kemudian pada bagian filter, nah di bagian filter di riwayat pemesanan ini ada filter, di mana untuk pengetahuan untuk membuat filter ini membutuhkan seperti algoritma yang digunakan programmer seperti Maxsort atau Bubble Sort atau Quicksort dan sebagainya. Seperti kita bisa mengurutkan berdasarkan ambil sendiri, kemudian bagian terbaru terapkan, maka akan menunjukkan riwayat pemesanan yang diambil sendiri dan terbaru. Apabila kita memilih misal yang dikirim atau 3 hari sebelumnya terapkan, nah di sini akan menampilkan belum memesan karena sebelumnya saya tidak memesan yang dikirim. Kemudian yang ke-10 yaitu protection. Sediakan sistem yang memberikan rasa nyaman walaupun telah melakukan kesalahan. Pada aplikasi Forecafe ini untuk protection-nya yaitu terdapat di bagian pengaturan, kemudian atur pin fore. Di atur pin fore ini kita dapat mengatur pin fore-nya apabila kita klik atur pin fore pada halaman Forecafe akan menampilkan ini pengubah pin lama fore, kemudian di sini ada tulisan lupa kombinasi pin fore. Ini artinya apabila kita lupa dengan pin kita dapat mengatur ulang pin fore kita dan akan menampilkan pin baru fore. Di sini kita disuruh mengklikkan dan menuliskan pin baru kita untuk mengganti pin lama yang lupa. Pada emulator ini saya tidak bisa menampilkan halaman pengubahan pin, sehingga di sini saya screenshot. Kemudian yang ke-11 yaitu flexibility, yaitu fleksibel dalam melayani berbagai variasi kebutuhan user. Pada bagian poin fore ini sangat fleksibel karena menggunakan scan. Ini menurut saya fleksibel. Kita juga bisa menghidupkan flash ini, kemudian pada bagian voucher juga kita bisa menggunakan scan atau bisa juga menggunakan kode tulisan. Dan pada bagian peta, bagian store, di sini bisa melihat peta atau bisa menulis alamatnya, search alamat, kemudian bisa juga store info. Nah, di sini kita juga terdapat flexibility pada bagian ini, berbagi. Kemudian ada juga langsung menuju lokasi. Di sini langsung mengarah pada Google Maps, sehingga kita bisa langsung bisa menunjukkan rute ke lokasi. Nah, di sini juga ada informasi waktu operasionalnya, sehingga sangat fleksibel untuk pemilihan store. Di sini juga banyak pilihan informasi store fore. Kemudian untuk fleksibel dalam pemilihan bentuk atau ukuran kafenya juga sangat fleksibel. Kita dapat memilih reguler atau large, terus kita bisa memilih
plus ice atau more ice. Jadi sangat fleksibel dengan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kita. Pada bagian pemesanan ini juga kita bisa mesan secara langsung. Di bagian ini pesan. Nah, langsung ke metode pemesanan, bisa juga ke bagian keranjang. Di sini tadi, nah ini juga bisa ke keranjang terlebih dahulu untuk mengecek orderan, bisa langsung ke pemesanan yang sebelumnya ini pesan. Ini sangat fleksibel. Kemudian yang ke-12 yaitu robustness atau kehandalan dalam menangani kemacetan sistem atau kesalahan user. Di sini kita bisa melihat pada voucher, nah ada scan. Apabila kita scan voucher, scan barcode yang misal ini kan tidak sesuai, maka akan bunyi seperti beep gitu, terus ada tulisan voucher tidak ditemukan dengan keterangan maaf kode voucher yang kamu masukkan tidak sesuai atau sudah terpakai. Nah ini kan merupakan kesalahan user dan kemudian diakui kesalahan yang terjadi, yaitu voucher tidak ditemukan dengan alasan mungkin yang dimasukkan tidak sesuai atau sudah terpakai. Sini masuk pada kategori recoverability, yaitu sistem mampu untuk mengambil tindakan korektif untuk mengakui kesalahan yang terjadi dan ada tindakan memperbaiki kesalahan itu. Sayangnya di sini kayak tidak ada tindakan untuk memperbaiki seperti kayak silakan scan ulang atau yang lainnya. Tapi secara tidak langsung juga kita dapat mengetahui apabila yang dimasukkan di sini kan dapat keterangan yang dimasukkan tidak sesuai atau sudah terpakai, maka kita harus mengulang scan voucher dengan voucher yang sesuai. Dengan ke-13 yaitu ease of use, yaitu kemudahan untuk digunakan. Aplikasi ini menurut saya cukup mudah untuk digunakan karena secara umum hampir sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Di sini juga tampilannya simple dan menarik, juga memiliki keterangan-keterangan yang jelas dan visual gambarnya juga sesuai atau jelas. Keranjang untuk menyimpan orderan, kemudian di sini home untuk menu, dan gambar-gambarnya juga menyesuaikan, seperti ini coffee, berarti gambar coffee. Ini ada logo-logonya. Menurut saya ini sangat mudah digunakan. Kemudian yang keempat, prinsip ease of learning, yaitu kemudahan untuk dipelajari dengan waktu yang relatif singkat. Ini sangat mudah dipelajari karena di bagian pengaturan di sini ada panduan aplikasinya, sehingga kita dapat mempelajari lewat panduan aplikasi ini. Di sini panduannya juga sangat mudah dimengerti. Selamat datang di Very Coffee App. Nah, di sini ada tulisan geser untuk melanjutkan. Apabila kita geser ini, akan menuju ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada tutorial-tutorial untuk memesan kopi. Kemudian apabila kita geser, nah di sini akan ada tutorial untuk memesan kopi sesuai dengan selera kita, sesuai dengan kreasi kita, mungkin dengan tambahan ice yang less ice atau no ice, atau ini espressonya berapa shoot. Itu di sini juga ada untuk memilih metode pemesanan, tutorial memilih metode pemesanan, dan tutorial lainnya, sehingga dapat kita pelajari dengan mudah dengan panduan aplikasi ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.